Pernah nggak sih saat menjadi ibu rumah tangga, kamu ngerasa bener-bener stres karena orang lain? Misalnya karena suami, karena mertua, karena orang tua, atau orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu sering merasakan hal tersebut, bagaimana sih cara menghadapinya atau menanggulangi rasa stres tersebut? Pada video kali ini, kita ada di segmen Waras atau Wadah Rasa, di mana saya akan membahas cerita atau pengalaman yang sudah dikirim oleh teman-teman melalui DM Instagram atau melalui komen di video sebelumnya. Mbak, saya mau cerita, mungkin Mbak berkenan menanggapi. Saya ibu 2 anak, satu umur 3 tahun, 2 umur 10 bulan, dan sekarang saya sedang mengandung anak ketiga usia 4 bulan. Akhir-akhir ini saya merasa stres, bukan stres karena lelah mengurus anak. Saya stres karena saya masih tinggal bersama mertua. Alhamdulillah ibu mertua saya baik. Saya stres karena sikap bapak mertua saya. Sebenarnya bukan gak mampu misah rumah ya Mbak, tapi saya disuruh tinggal sama mereka karena ingin tiap hari melihat cucu katanya. Tapi psikis saya tersiksa Mbak. Bapak mertua saya itu suka sekali komentar macam-macam, suka ngomongin orang di belakang, yang nggak bikin saya tahan ketika dia menghadapi anak pertama saya yang memang lagi aktif-aktifnya. Kadang marahnya kasar sekali, dari ngatain goblok sampai kadang ngancem mukul dan lain-lain, dan sikap sama istrinya pun nggak baik. Oke, dari penanya tadi, ia menceritakan tentang rasa stres yang dihadapi karena orang lain, yakni di sini karena bapak mertuanya gitu ya. Oke, selain yang disebutkan oleh penanya tadi, ada beberapa poin yang saya garis bawahi yang sebetulnya menjadi pemicu atau sumber stres dari penanya. Yang pertama, ia adalah seorang ibu dari 2 orang anak, dan anaknya masih kecil-kecil ya, usia 3 tahun dan usia 10 bulan. Ditambah lagi sekarang dia sedang mengandung, yang mana ketika kita mengandung itu biasanya hormon itu membuat kita lebih sensitif kayak gitu. Kemudian yang kedua yang membuat stres itu adalah bapak mertuanya, seperti yang sudah ia sebutkan. Dan yang ketiga itu karena merasa tidak enak untuk meninggalkan rumah. Oke, sebelum menentukan harus apa sih penanya ini, kita akan melihat dulu nih apa yang sebetulnya pertama kali bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah melihat dari sumber stres tadi, mana sih stres yang bisa diatur atau bisa dikondisikan, atau mana stres yang tidak bisa dikondisikan. Oke. Jadi di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah rasa nggak enakan, seperti yang tadi mbaknya bilang ya, dia tuh pengen pindah, bukannya nggak mampu berarti secara finansial pasangan ini dia mampu untuk pindah gitu ya, tapi adanya rasa nggak enak itu jadi konflik internal. Kemudian yang ada di dalam internal itu yang bisa diatasi itu adalah respon. Oke. Penanya sudah berupaya merespon dengan baik, terutama kepada mertuanya. Jadi meskipun sebenarnya di dalam hatinya dia ingin berpisah dengan mertuanya gitu, tapi dia berusaha menghargai sehingga tetap mau stay di tempat tersebut. Oke, dan yang eksternal ada sikap mertuanya. Jadi dari hal yang internal dan eksternal tadi, yang paling utama bisa dilakukan oleh mbaknya adalah menyelesaikan masalah yang ada di internal, karena yang di eksternal itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya. Kita bisa mengontrol apa yang ada, yang kita rasakan, perilaku kita, respon-respon kita, tapi kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di eksternal. Yang di eksternal tadi adalah sikap mertuanya, seperti itu. Jika dilihat dari semua konflik tadi, sebetulnya akar masalahnya itu adalah rasa tidak enak ya. Di sini
karena rasa tidak enak itu, penanya jadi tidak mampu membangun batasan yang jelas dan yang sehat antara dirinya, keluarganya dengan dunia luar. Meskipun itu keluarga ya, tapi diperlukan adanya batasan. Dengan mengatasi apa yang ada di internal seperti rasa nggak enakan ini, maka penanya nanti bisa untuk selanjutnya bisa membangun batasan yang jelas. Dan hal pertama yang bisa dilakukan adalah berdiskusi dengan suami. Karena apa? Karena mbaknya pasti tidak akan bisa memutuskan suatu keputusan sendiri, dan apa yang menjadi masalah dari luar itu adalah mertuanya, ayah dari suaminya. Hal yang paling masuk akal gitu ya untuk menyampaikan secara baik-baik yaitu melalui anaknya. Tidak mungkin dong mbaknya langsung ya berbicara langsung kepada mertuanya gitu, khawatirnya terjadi konflik lanjutan lainnya gitu. Diskusikan dengan suami, kemudian putuskan mau membangun batasan sejauh apa dan mau menyelesaikan masalah ini agar tetap hubungannya baik dengan mertua mau seperti apa gitu. Jadi jika menemui kondisi stres, kita cari tahu dulu stresnya ini berasal dari mana, internal atau eksternal. Hal-hal yang paling bisa dilakukan untuk diubah yang pertama adalah yang ada pada internal atau diri kita sendiri. Mengatur respon kita, mengatur perilaku kita, mengatur pikiran kita. Kalaupun merasa kesulitan, berarti ada yang harus dibenahi dalam diri. Jangan ragu untuk mencari bantuan, bisa menghubungi profesional atau terapis. Ya, itu dia bahasan segmen Waras kali ini tentang mengatasi stres yang dihadapi karena adanya gangguan dari pihak eksternal. Jika teman-teman punya cerita atau pengalaman yang ingin dibahas seputar menjadi ibu, bisa komen di kolom komentar di bawah atau bisa melalui DM di Instagram saya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share video ini jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.